Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, seorang pria dibekuk polisi karena menculik anak berusia 5 tahun di Jember. Hutan di Tulung Agung terbakar, angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas mendekati permukiman. Wisata Dam Kembar di Jember menawarkan wahana permainan ketangkasan dan spot memancing. Saudara, seorang pria asal Surabaya nekat mengajak anaknya mencuri motor di Sidoarjo. Pelaku gagal menggondol motor karena terpegok massa dan langsung menghakiminya. Kedua pelaku berhasil diamankan polisi dari amuk massa. Seorang pria berinisial RF usia 42 tahun dan DF usia 22 tahun warga Surabaya dihajar massa karena kedapatan mencuri motor di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Saat menjadi bulan-bulanan warga yang geram, kedua pria yang merupakan bapak dan anak tersebut sempat terekam video amatir. Polisi yang datang berhasil menyelamatkan nyawa kedua pelaku dari amuk warga. Untuk kepentingan penyelidikan, keduanya digelandang ke Mapolsek Jabon. Saat diperiksa, keduanya merupakan residivis kasus yang sama. Saat mencuri motor, bapak berperan sebagai eksekutor pencurian, sementara anaknya mengawasi situasi dan joki motor. Dua pelaku yang sudah berada di warung di desa Permisan tersebut sudah mengincar sepeda motor milik korban karena sepeda motor milik korban tersebut diparkir di pinggir jalan dengan posisi atau dengan kunci masih terpasang di sepeda motornya. Tiba-tiba dua pelaku tersebut mengambil sepeda motor Vario tersebut. Dengan kaget, korban meneriakkan karena sepeda motor diambil oleh pelaku, teriakan maling, maling, maling. Nah, terdengar oleh masyarakat atau warga sekitar. Dengan spontan warga melakukan suatu pengejaran terhadap dua pelaku tersebut. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria dibekuk polisi karena menculik anak berusia 5 tahun dan menyembunyikannya di sebuah rumah. Berdalih sakit hati, pelaku nekat lantaran ibu kandung korban yang belum lama dinikahi secara siri oleh pelaku mendadak minta cerai. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang dan unit Resmo Polres Jember menggerebek persembunyian Rizky alias Setio di sebuah rumah kontrakan di kota Semarang. Kedatangan polisi membuat pelaku penculikan seorang anak berusia 5 tahun ini panik. Namun pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas menemukan korban penculikan di salah satu kamar. Polisi pun segera mengevakuasi sang bocah berikut menggelandang pelaku ke Mapolres Jember guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil pemeriksaan sementara pelaku diduga sakit hati terhadap ibu kandung korban yang baru sekitar 7 bulan lalu dinikahi secara siri oleh pelaku. Namun tiba-tiba ibu korban meminta cerai setelah tahu jika pelaku masih memiliki istri sah dan sengaja memalsukan identitasnya. Pihak dari tersangka ataupun pelapor itu terjadi komunikasi kurang bagus sehingga terjadi pertengkaran. Terus anaknya dibawa lari, anak dari pelapor. Jadi itu sebelumnya menikah dengan siri sama tersangka, dia memang memiliki anak, janda itu. Nggak mau pisah, jadi kenapa kok tiba-tiba si pihak pelapor ini mau pisah dengan tersangka itu. Jadi dijadikan alat agar tidak pisah hubungan mereka. Atas perbuatannya pelaku kini harus mendekam di sel tahanan. Polisi mengancam pelaku dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, tim gabungan Polresta Madiun dan Polda Jawa Timur membongkar makam seorang siswi sekolah menengah atas di Madiun. Ekshumasi ini guna mengetahui pasti penyebab kematian korban karena diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Makam GP, 16 tahun, siswi sekolah menengah atas di Madiun yang diduga jadi korban kekerasan oleh seniornya di Desa Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dibongkar tim gabungan dari Polresta Madiun dan Polda Jawa Timur. Pembongkaran makam ini diperlukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan kepastian terkait kematian korban karena pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Selanjutnya, orang tua korban melaporkan kasus dugaan penganiayaan dari seniornya itu ke Polresta Madiun dan ke Polda Jawa Timur hingga ke Kementerian Ristek Dikti. Ibu korban yang hadir hanya bisa menangis meratapi kepergian putrinya. Sebelumnya anak keempat dari 5 bersaudara, pasangan Bagus Handono 47 tahun dan Sinela 46 tahun, warga setempat meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi pada Rabu 12 Juni 2024. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat pembengkakan paru-paru, namun orang tua korban menemukan bukti baru, chat di ponsel anaknya yang berisi ancaman dari kakak seniornya. Menurut orang tua korban, selama di asrama anaknya sering mendapatkan kekerasan. Ya, karena adanya tindakan kekerasan itu di dalam sekolah. Terus ada rumor di HP itu kan mau dibantai. Oh, jadi di HP itu ada tulisan seperti itu atau gimana? Ada WA-nya. Itu oleh seniornya Pak ya? Ya, terus di buku diare juga ada itu. Intinya di asrama kan tidak merasa nyaman. Pemeriksaannya, ya pemeriksaannya nanti biar ahli yang menjelaskan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan karena saya kan tidak ikut di dalamnya. Untuk hasil kira-kira disampaikan ke masyarakat atau di Nah, kalau sekarang kan masih nanti diteliti, belum. Kira-kira berapa hari, berapa bulan? Kenapa? Kira-kira berapa hari dari sekarang? Ya nanti relatif kita tidak bisa menentukan. Nanti semuanya pada ahli, gitu ya. Sebenarnya untuk kepentingan apa ini dan untuk ekshumasi ini? Kenapa? Untuk kepentingan apa ekshumasi ini? Untuk memberikan kepastian hukum. Proses ekshumasi berlangsung 3 jam. Pembongkaran makam merupakan rangkaian penyidikan kasus dugaan penganiayaan siswi SMA yang dilakukan oleh seniornya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Hutan di Tulungagung terbakar. Angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas mendekati permukiman. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.